Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kemarin sudah saya berikan cuplikan game pertama di babak final di FIDE Grand Prix 2022 leg kedua antara Andrekin versus Richard Rapport kemarin. Karena gamenya berakhir miss, jadi hanya saya berikan cuplikannya saja. Tapi tadi malam kawan, hasilnya sudah keluar, sudah ada pemenang dan sudah ada juaranya. Dan kita akan coba ulas permainannya, apa yang terjadi semalam. Langsung saja kita ke atas papan. Jadi mungkin insya Allah nanti sore baru akan kita ulas satu game dari Rapid Chess Championship yang ada di chess.com, turnamen online kawan. Tapi kita fokus dulu ke permainannya Richard Rapport versus Andrekin. Sekarang di game kedua ini Richard Rapport pegang putih, bermain dengan pion D4 dibalas dengan pion D5, pion C4, Queen's Gambit, Gambit ditolak dengan pion E6, kuda C3, dan pada posisi ini langkah populer adalah kuda F3, gajah B4, bermain dengan Ragozin defense bisa jadi. Tapi Andrekin memilih variasi yang lain dengan pion A6, ini adalah variasi Janoski kawan, dan Rapport menukarkan pion pusatnya untuk membuka lajur C bagi betengnya nanti. Dipukul balik oleh pion E, selanjutnya adalah pion A3. Kuda F3 atau mengembangkan gajah gelap ke peta F4, nanti disusul dengan pion E3 bisa jadi pilihan utama harusnya kawan. Tapi di sini Rapport bermain dengan pion A3 dan pion H6. Dan di langkah kelima ini sudah kita temui langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah kelima ini. Mungkin pada posisi ini kuda F6 juga bisa jadi pilihan, takutnya adalah gajah G5. Putih akan mendapatkan tempo untuk memberikan pimpinan bagi kuda hitam. Jadi pada posisi ini tadi kita temui pion H6 terlebih dahulu oleh Andrekin, dan gajah F4 segera mengeluarkan gajah gelapnya disusul dengan pion E3 agar gajahnya tidak terkurung oleh rantai pionnya nanti. Dan Andrekin melanjutkan kuda F6-nya, aman kawan sekarang karena posisinya sudah dijaga atau dikontrol oleh pion H6. Dan sekarang pion E3 membuka diagonal peta terang bagi pengembangan gajah, dan Andrekin langsung menyerang pion pusat dengan pion C5. Pion D4 ini merupakan pion pusat penting bagi putih kawan. Dia tidak akan berani untuk menukarkan dengan pion C5. Karena jika kalian lakukan seperti ini akan memberikan tempo gratis bagi pengembangan gajah gelap hitam. Ataupun pada posisi ini jika kalian melanjutkan pengembangan gajah ataupun kuda akan dibalas dengan kuda C6, tetap memberikan pressure bagi pion D4. Richard Rapport mempunyai ide yang lain, mempertahankan pion pusatnya dengan gajah E5, juga memberikan pressure bagi kuda. Jika nanti dipukul balik, putih bisa mendapatkan pion pusat. Itulah ide dari Richard Rapport, dan dibalas gajah ke peta E6 untuk mempertahankan pionnya ini. Richard Rapport melanjutkan dengan kuda berkembang ke E2, selanjutnya kuda C6 memberikan pressure lebih bagi pion ataupun gajah di sini kawan, dan kuda ke F4. Menyerang gajah memberikan pressure lebih bagi pion pusat hitam. Dan pada posisi ini apa yang harus dilakukan oleh hitam kawan? Apakah pukul gajah ini untuk mendapatkan gajah putih? Jika dilakukan oleh hitam seperti ini kawan, kemungkinan akan jadi seperti ini nantinya. Di sini kuda akan pukul kuda E4 terlebih dahulu, dipukul balik oleh pion, gajah pukul, maksud saya kuda pukul gajah, dan terjadi pertukaran menteri terlebih dahulu. Dan jika seperti ini kawan, coba lihat bangunan pion hitam akan rusak. Walaupun sama-sama mempunyai pion-pion yang bertumpuk di lajur E ini kawan, tapi hitam struktur pionnya jauh lebih buruk daripada putih. Gajah siap ditempatkan di peta ini dan seterusnya kawan. Putih posisinya akan lebih bagus. Di sini Andrekin memilih langkah yang bagus dengan pion C pukul pion D4, dipukul balik oleh gajah, dipukul balik oleh kuda, dipukul balik oleh menteri. Dan posisi pion ini tetap mendapatkan banyak tekanan sekarang. Juga posisi gajah terang putih tidak akan berani meninggalkan posisinya untuk tetap menjaga pionnya. Tapi sementara dia juga mendapatkan tekanan dari kuda. Di sini Andrekin melanjutkan pengembangan gajah gelapnya ke peta D6, memberikan tekanan bagi kuda. Di sini pion G3. Idenya jika gajah ini pukul kuda, kemungkinan akan dipukul balik menggunakan pion G, dan lajur G nanti bisa dimanfaatkan oleh beteng. Tapi langkah terbaik menurut engine adalah memukulnya menggunakan pion E. Tapi tidak dilakukan oleh Andrekin kawan, tidak pukul kuda ini. Dia melanjutkan dengan menggeser atau mengeluarkan betengnya ke lajur C yang sudah terbuka penuh. Dibalas Rapport dengan beteng D1, memberikan pressure lebih atau dukungan bagi kedua perwira yang lain atau 3 perwira di sini pada pion pusat hitam.
Tapi langkah ini tidak terlalu kuat dengan langkah kuda pukul gajah terlebih dahulu kawan. Ini adalah jalur yang paling kuat bagi putih. Nanti gajah bisa menyerang pion ini dan persiapan untuk rokade pendek. Tapi Rapot memilih menggeser betengnya ke D1 dan dibalas Andrekin menteri A5. Mengepin kuda juga mempertahankan pion pusatnya. Juga ancaman berikutnya, gajah pukul pion, jika dipukul balik, menteri ataupun beteng bisa pukul kuda putih C3. Dan di sini Rapot menggeser betengnya ke C1. Sekarang hitam rokade dan di sini kuda pukul gajah. Langkah terbaik, langkah paling kuat, dipukul balik oleh pion. Gajah H3 menyerang pion. Langkah terbaik berikutnya hitam adalah menggeser beteng, mempertahankan pionnya. Kalaupun kalian mendorong pion ini maju kawan, menteri simpel bisa mundur ke petak D3 dan pion-pion ini mudah mendapatkan serangan di langkah berikutnya. Tapi di sini Andrekin memilih mempertahankan pionnya ini kawan dengan raja naik ke F7. Segera mengeluarkan rajanya, dibalas dengan langkah rokade, juga mengamankan raja. Beteng naik ke petak C4, menteri ke D3. Di sini gajah ke E5 memberikan pressure lebih bagi kuda. Dijawab langkah kuda bergeser ke E2, menghindari juga menantang pertukaran beteng. Tantangan ditolak, beteng F bergeser ke C8, Rapot bertukar beteng, dipukul balik oleh beteng, dan posisi pion ini kawan sekarang mendapatkan ancaman dari gajah. Dan pion ini diselamatkan terlebih dahulu, menteri ke A4, dan sekarang kuda ke F4 memberikan pressure bagi pion ini. Pion ini sulit untuk dipertahankan kawan. Kalaupun kalian mencoba mempertahankan dengan beteng ini naik ke peta C6, maksud saya turun ke peta C6, maka selanjutnya menteri ini juga bisa bergerak ke peta ini untuk melakukan skak dan seterusnya, tetap memberikan tekanan bagi hitam. Dan putih kemungkinan akan menang dengan variasi ini. Jadi di sini Andrekin tidak mencoba untuk membackup pionnya dengan beteng turun. Dia langsung sikat kuda dan di sini dipukul balik menggunakan pion E. Tidak lagi menggunakan pion G karena posisi raja sudah rokade kawan. Jadi juga cukup beresiko untuk membuka posisi raja. Menteri ke C6 lanjut Andrekin memberikan dukungan bagi betengnya mengancam menteri ataupun persiapan untuk menantang pertukaran beteng bisa jadi. Dan dibalas dengan menteri ke peta E3. Di sini kuda ke peta E4 memblokade akses menteri untuk mengincar pion E6-nya. Dan di sini Rapot bermain dengan pion F3 untuk mengusir kuda, tapi langkah ini juga beresiko membuka diagonal gelap di depan rajanya kawan dan dijawab dengan langkah beteng C3. Menteri D4, beteng kembali naik ke C4. Di sini menteri kembali ke E3 dan beteng kembali ke C3. Menteri D4 dan beteng C4. Jika sekali lagi menteri ini bergerak ke peta E3, maka permainan akan berakhir miss. Rapot sebagai pegang putih tidak ingin mengakhiri permainan dengan remis, dia melangkah menteri E5. Dan selanjutnya kuda ke D2 mengancam beteng. Pada posisi ini kawan, beteng tidak coba dipindah. Di sini Rapot memilih mendorong pionnya maju ke F5 dan ini merupakan langkah brilian. Dia membuat langkah pengorbanan, kuda bisa pukul beteng, tapi dia juga memberikan ancaman pion pukul pion skak dan menjadikan mempunyai pion bebas nanti. Dan pada posisi ini, langkah yang bisa dipilih oleh hitam adalah melakukan skak terlebih dahulu, ataupun langsung pukul beteng ini juga tak ada masalah. Inilah yang dilakukan oleh Andrekin. Kuda pukul beteng, dan dibalas pion F pukul pion E6 skak. Dan pada posisi ini kawan, merupakan posisi yang menentukan bagi hitam. Jika salah melangkah, maka akan memberikan keuntungan bagi putih. Di sini jika raja bergerak ke peta ini kawan, nanti akan disusul dengan langkah pion ini siap didorong maju. Dan jika nanti raja kembali ke sini, gajah siap dinaikkan ke peta F5 dan seterusnya kawan. Lalu langkah apa atau langkah terbaik apa yang bisa diambil oleh raja hitam pada posisi ini? Jika dia bergeser ke peta ini, pionnya nanti akan tewas. Tapi bergeser ke peta ini merupakan langkah terbaik kawan, yang memposisikan permainan akan tetap seimbang. Jika menteri terus ambil pion ini, maka raja bergerak ke peta ini, ke peta D6. Menteri melakukan skak di sini, raja bergerak ke peta ini. Jika pion didorong maju, di sini kalian bisa melanjutkan menteri B6 skak. Jika bergeser ke peta ini kawan, ancamannya adalah ancaman skak mat, yaitu kuda akan melakukan skak di sini dengan tempo agar beteng ini keluar dan nanti bisa skak mat oleh menteri di sini kawan. Jadi pada posisi ini
raja harus ambil kuda, kena skak, dia harus ambil kuda, dan selanjutnya beteng melakukan skak di sini. Jika raja bergeser ke G2, tentu skak mat, jadi raja ke E2, dan di sini bisa dikorbankan beteng ini kawan, dan permainan akan berakhir remis dengan skak-skak yang berulang. Mau bergeser ke kanan ataupun ke kiri, nanti tetap akan terjadi skak-skak yang berulang kawan. Saya tidak akan melanjutkan lagi, silakan kalian otak-atik. Engine pun juga menunjukkan posisinya sangat seimbang, berarti ini adalah posisi remis. Tapi pada posisi ini kawan, saat pion ini pukul pion dan skak, raja mundur ke peta E8 untuk menghindari tempo skak jika menteri ambil pion G7, tapi rapot tetap ambil pion G7. Di sini menteri ke B6 skak, langkah yang terlambat sebetulnya, dan raja ambil kuda. Hampir sama langkah-langkahnya kawan. Beteng C1 skak dengan yang saya tunjukkan tadi. Cuma bedanya posisi menteri putih ini masih berada di diagonal ini. Jadi nanti saat ada pengorbanan beteng E1 oleh Andrekin ini dan terjadi skak-skak seperti ini oleh Andrekin di langkah berikutnya, raja akan bergerak ke kiri dan nanti mendapatkan perlindungan di peta A2 ini kawan jika ada skak, dan jika ada skak di baris kedua ini nanti bisa ditutup oleh menteri. Itulah bedanya dengan variasi yang saya tunjukkan tadi, karena posisi menteri putih berada di diagonal ini yang bisa membackup rajanya. Menteri D3 skak, raja ke C1, menteri ke E3 skak, raja ke B1, dan menteri kembali ke D3 skak. Di sini raja ke C1. Dia tidak langsung naik kawan ataupun bergeser ke peta ini, dia bergeser terlebih dahulu ke peta ini untuk mencapai langkah ke-40 untuk mendapatkan tambahan waktu. Menteri ke peta E3 skak, raja ke B2, menteri D2 skak, raja ke A1, dan di sini menteri ke C1 skak. Raja ke A2, menteri ke C4 skak. Di sini raja ke B2 dan menteri hitam kembali melakukan skak lagi. Di sini raja ke A1 dan di sini kawan pada posisi ini jika nanti terdapat skak di sini raja bisa naik ke sini, dan jika menteri nanti naik lagi ke sini atau ke sini akan bisa ditutup oleh menteri putih. Jadi pada posisi ini sudah tidak bisa lagi hitam bisa mendapatkan skak yang berulang lagi kawan. Dan pada posisi ini menyadari sudah kalah posisinya, Andrekin memilih kalah dengan terhormat. Dia menyerahkan menterinya ke peta F1 dan dipukul oleh gajah. Di langkah ke-46 ini Andrekin menyerah. Dan akhirnya Richard Rapport menjadi pemenangnya. Selamat bagi Richard Rapport yang menjadi juara FIDE Grand Prix leg kedua. Dan dengan memenangkan leg kedua ini kawan, langkah Richard Rapport untuk menuju kandidat terbuka lebar bersama dengan Hikaru Nakamura. Oke, semoga pertandingan kedua pemain ataupun ulasan ini bisa menghibur kalian, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.